Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pada bulan haji ini pembahasan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masih di dalam surat Al-Hajj, kita akan membahas ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, in kuntum fi raibim, jika kamu dalam keraguan, minal ba'si, tentang kebangkitan dari kubur, fa inna khalaqnakum min turabin, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, min nutfatin, kemudian dari nutfah. Nutfah itu setetes mani. Tsumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin, kemudian dari segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. La nubayyina lakum, agar kami jelaskan kepadamu. Wa nuqirru fil arhami ma tasya'u, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Summa nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Summa litablugu asyuddakum, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada kedewasaan. Wa minkum mayutawaffa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan. Wa minkum mayuraddu ila ardalil umur, dan ada pula diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Wataral ardo hamidah, dan kamu lihat bumi ini kering. Faiza anzalna alaihal ma'a, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, ihtazzat warobat, hiduplah bumi itu dan suburlah. Wa ambatat min kulli zawzim bahij, dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ayat yang ke-5, menurut Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwa ini diberikan kepada orang-orang yang meragukan tentang hari kebangkitan. Di awal ayat atau di awal surat telah dijelaskan bahwa manusia itu harus bertakwa. Di antara cara bertakwanya adalah meyakini tentang adanya hari akhir. Kemudian di ayat ini dijelaskan lebih lanjut, apabila masih tidak yakin dengan adanya hari akhir, maka akan Allah jelaskan bagaimana penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan dari setetes mani sampai wafatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rincian-rincian. Ada rahim yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang sampai dewasa kemudian wafat, ada juga yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Maka inilah diantara bukti-bukti adanya hari kebangkitan. Syekh As-Sa'di menjelaskan, bukti yang pertama adalah pengambilan bukti melalui penciptaan manusia pertama kali. Dan tentu yang paling tahu bagaimana menciptakannya adalah yang menciptakannya. Dan Allah sangat berkuasa untuk mengulangi penciptaannya. Allah berfirman dalam ayat ini, "Fa-inna khalaqnakum min turabin." Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian dari setetes mani. Ini permulaannya. Kemudian menjadi darah. Air mani itu berubah menjadi darah yang merah dengan izin Allah. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Yang darah itu berubah dikatakan sebagai mudghah, segumpal daging dengan ukuran yang bisa dikunyah. Dari daging tersebut terkadang mukhalaqatin, sempurna kejadiannya. Maksudnya terbentuk menjadi bakal manusia. Namun terkadang wa ghairi mukhalaqatin, tidak sempurna karena rahim mengeluarkan sebelum proses pembentukannya. Linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepadamu bagaimana asal muasal penciptaan manusia. Allah mampu menciptakannya dalam sekejap langsung jadi manusia. Tapi untuk menjelaskan kepada kita sekalian kesempurnaan hikmahnya dan keagungan kekuasaan Allah serta keluasan rahmatnya. Wa nukiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya Allah telah menetapkan kehamilan yang ada dalam rahim dan Allah menghendaki keberlangsungannya sampai dengan waktu yang telah Allah tentukan, yaitu masa kehamilan. Kemudian Allah keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu sebagai seorang bayi. Dan kalian tidak punya pengetahuan apapun, bahkan kekuatan. Kemudian Allah mengerahkan para ibu bagi para bayi itu dan memberikan rizki melalui air susunya. Dari situ tumbuh fase ke fase berikutnya sampai memasuki masa kedewasaan, yaitu masa kematangan kekuatan dan daya pikir. Wa minkum mayutawaffa, dan diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum mencapai usia kedewasaan. Tapi ada juga yang melewati usia tua, yuraddu ila ardalil umur, sampai pikun. Usia yang mengenaskan dan hina, yaitu masa renta dan pikun. Dengan pikun itu, seseorang hilang akal sehatnya, ingatannya pun juga hilang. Fisik dan lainnya hilang, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an, supaya dia tidak mengetahui sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Maksudnya, kata Sa'di, agar orang yang dipanjangkan umurnya ini tidak mengetahui perkara-perkara yang mereka ketahui sebelumnya, diakibatkan karena lemahnya kekuatan akal yang mereka miliki. Kekuatan seorang manusia itu dikelilingi oleh dua kelemahan. Syekh Sa'di menjelaskan, yang pertama adalah kelemahan pada masa kanak-kanak. Karena kita tahu
kita belum punya banyak pengalaman, fisik tubuh kita juga belum sempurna, dan masih banyak kekurangan yang lain. Namun, kita pun memiliki kelemahan yang kedua, yaitu kelemahan pada masa tua. Karena kita tahu ketika sudah tua, tubuh kita rusak, pikiran kita berkurang, fisik kita menjadi lebih lemah, dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ar-Rum ayat 54 ini menjelaskan kepada kita siklus manusia. Pertama, lemah. Setelah lemah menjadi kuat. Setelah kuat menjadi lemah lagi. Masa kecil lemah, dewasa kuat, masa tua lemah lagi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagi yang ragu, tadi Allah menyebutkan dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh As-Sa'di itu ada dua. Yang pertama dibuktikan dengan penciptaan manusia. Buktinya bahwa hari kebangkitan itu ada. Dibangkitkan aja tuh ada. Kenapa hubungannya dibangkitkan ada dengan penciptaan manusia? Karena yang dibangkitkan itu manusia. Sehingga logikanya, kalau bisa menciptakan, apalagi hanya membangkitkan yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menghidupkan bumi setelah mati. Ini adalah bukti kedua bahwa adanya hari kebangkitan. Firman Allah, "Watarol ardo hamidatan." Dan kamu lihat bumi ini kering. Diam, penuh debu-debu, tidak ada tanaman dan tidak ada hijau-hijau. Fa'idha anzalna 'alaihal ma'ah tazat. Kemudian, apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu. Yang asalnya kering, bergerak-gerak karena ada tumbuhan, bahkan tumbuhan itu nanti muncul semakin tinggi dan menjadi subur. Dan yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah dua bukti yang sangat kuat bahwa ada yang namanya hari kebangkitan. Yang pertama, sekali lagi, dengan penciptaan manusia yang asalnya tidak ada menjadi ada. Yang kedua adalah menghidupkan bumi yang asalnya mati menjadi tumbuh subur. Nah, itu diantara kandungan ayat yang kelima menurut tafsir As-Sa'di. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan amal sampai akhirnya kita bisa ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.